Satu persatu saksi telah memberikan keterangannya di persidangan dalam tewasnya Wayan Mirna Salihin. Sejumlah keganjilan yang menyudutkan Jessica diutarakan para saksi. Lalu apakah kesaksian dari para saksi ini dapat membuka tabir kasus kopi bersianida? Malam ini kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Selamat malam Pak Otto. Selamat malam, ya. Dan di studio juga sudah hadir pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Ahyar Salmi. Selamat malam Pak Ahyar. Selamat malam, Jessica. Saya ke Pak Otto dulu. Pak Otto, dari sejumlah saksi menyatakan ada beberapa keterangan yang menyudutkan Jessica. Misalnya ada keganjilan dalam hal Jessica membayar langsung kopi dan juga koktail yang dipesan, sampai kopi berubah warna, ada juga sedotan yang hilang. Nah, bagaimana kuasa hukum melihat sejumlah keterangan ini? Saya kira tidak ada yang menyudutkan Jessica ya. Itu sebabnya Jessica tidak membantah karena tidak ada yang menyudutkan. Keganjilan ya itu kan? tidak dianggap menyudutkan Jessica oleh kuasa hukum, Pak Otto? Itu keganjilan itu kan pendapat-pendapat, umpamanya begini. Kalau membayar bond lebih dulu itu kan biasa. Saya juga tiap hari kalau dengan anak saya belakangan datang, saya telepon dulu, pesan dulu buat saya gitu, biasa. Dan orang-orang kan sekarang sering sekali mau bayar, rebutan bayar kan. Jadi Jessica itu membayar lebih dulu karena dia ingin mentraktir temannya. Jadi otomatis dia bayar lebih dulu. Jadi nggak ada ganjil. Ya, tapi kalau orang-orang leper itu kan anak-anak muda yang nggak pernah tahu pergaulan seperti itu. Jadi kalau orang bayar lebih dulu itu biasa, tidak ada yang aneh di situ. Kopi yang berubah warna? Kemudian mengenai soal warna. Soal berubah warna juga, sianida itu secara alamiahnya itu tidak membuat tidak membuat suatu kopi berubah warnanya. Makanya di persidangan tadi kan kita buktikan, waktu kita tunjukkan apakah kopi, waktu ditunjukkan barang bukti kepada dia, ditanya apakah ini barang bukti yang saudara lihat, yang saudara kuning itu, dia bilang, loh bukan ini barang buktinya, yang saya lihat kuning, ternyata ini. Nah saya bilang ini barang buktinya, kenapa kau bilang dulu kuning, ternyata di persidangan ternyata coklat. Nah terus dia bilang bahwa ternyata di atas mejanya itu katanya tembus ke atas, jadi mungkin sinarnya berbeda, waktu sinar keluar berbeda. Iya, tentu kalau umpamanya ada gelas disinari secara terang benderang, tentunya warnanya kan lebih bright kan, lebih terang. Tapi kalau dia di dalam dalam lampu yang normal, ya biasanya kembali kepada coklat. Jadi nothing different kan, nggak ada yang aneh di situ gitu. Jadi Pak Otto melihat bahwa tidak ada yang aneh dalam kopi yang dianggap para saksi berubah warna itu menjadi kuning, seperti kunyit kalau dari kesaksian. Sangat tidak. Itu kan hanya persangkaan, warnanya berubah tidak mengagetkan matinya orang gitu kan. Meskipun tidak hanya satu saksi yang menyebut seperti itu ya Pak Otto. Iya, berubahnya warna kan tidak mengakibatkan matinya orang kan. Yang menjaga kematinya orang kan sianida. Pertanyaannya apakah di dalam tubuhnya korban itu ada sianida atau tidak? Kan sudah jelas berkali-kali saya katakan, visum et repertum tidak menyebutkan sebab matinya korban. Ya kan? Apalagi tadi kita sudah berhasil buktikan ada barang bukti yang hilang. Yaitu adalah pembanding, ya kan? Kopi pembanding yang disita oleh kepolisian kan itu ternyata hilang. Itu bagaimana persidangan kalau hilang barang bukti? Kedua, barang buktinya adalah ada menurut saksi bahwa sisa minuman yang Mirna punya telah dituang oleh saksi ya saksi ke dalam botol. Ya kan? Nah, ternyata setelah dituang dalam botol gelasnya kan kosong. Ya. Nah, yang disita oleh polisi ada gelas yang berisi kopi. Dan yang diperiksa oleh polisi adalah gelas yang berisi kopi. Apa yang Pak Otto lihat dari kalau kuasa hukum melihat bahwa ada barang bukti yang berbeda dengan yang dihadirkan di persidangan? Apa yang kuasa hukum lihat dari hal ini? Yang saya lihat adalah karena barang bukti yang merupakan barang bukti asli, yang merupakan sisa minuman Mirna, itu tidak diperiksa di Lapkrim, berarti tidak ada case dong, tidak ada matinya karena cyanida. Berarti yang diperiksa oleh penyidik di Lapkrim adalah barang bukti yang berbeda dengan minuman Mirna. Nah,
selama kasus ini muncul kan gara-gara katanya ada sianida. Sianida itu diperiksa berdasarkan adanya pemeriksaan di laboratorium. Ternyata yang diperiksa itu adalah kopi bukan yang berasal dari minuman Mirna. Nah kalau kopi itu tidak berasal dari Mirna, ya tentunya hasilnya apapun, apa itu ada sianida, nggak boleh mengakibatkan matinya Mirna dong. Dan Ini jadi sudah artinya terjadi kuasa hukum kesesatan menilai peradilan bahwa begini. barang bukti yang dihadirkan ke persidangan bukanlah kopi yang diminum oleh Mirna sehingga tidak bisa membuktikan kematian Iya. Mirna. Betul, karena itu tadi itu keterangan saksi tadi. Kuasa hukum bisa meyakini Saksi mengatakan, itu. Artinya Anda memiliki bukti betul memang yang dihadirkan ke persidangan bukan kopi yang diminum oleh Mirna. Itu keterangan saksi. Saksi mengatakan waktu kita tanya gelas Mirna itu kemana kau buat? Dia jawab, saya sudah tuang ke dalam botol. Oke. Habis tidak? Habis. Nah, berarti kan gelasnya kan kosong. Yang disita polisi adalah gelas berisi kopi. Baik, Pak Oto. Berarti bukan itu dong. Baik, Pak Oto, kita tahan di situ. Gitu Pak Ahyar. loh. Jadi berarti terjadi kesesatan peradilan ini. Oke, baik Pak Oto, kita tahan di sana. Pak Ahyar, sampai saat ini persidangan ada dugaan barang buktinya tidak sesuai yang dihadirkan di persidangan. Bagaimana Pak Ahyar melihat ini? Ya, tentu nanti pihak jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa memang barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini adalah sama dengan barang bukti yang ketika diminum oleh Mirna. Jadi harus bisa dibuktikan bahwa barang bukti ini bisa jadi alat bukti di persidangan. Alat bukti ini nanti. Oke, tapi kalau melihat sampai sejauh ini persidangan, bisakah dilihat bahwa bukti-bukti bahwa Jessica membunuh atau tidak membunuh Mirna ini sudah terang atau masih jauh, Pak Ahyar melihatnya? Ini masih menurut saya ini masih masih samar-samar ini, belum terang benderang. Jadi perlu ada dibuka. Saya tidak tahu persis apakah sudah ada alat bukti yang katanya ada CCTV itu udah dibuka apa belum. Oke, berbicara soal alat bukti ini, ayah dari Mirna Salihin berpendapat meyakini bahwa ada bukti mahkota yang disimpan dan saat ini sudah berada di jaksa penuntut umum.